Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya, saya akan coba memberikan penjelasan sedikit tentang variabel acak. Apakah itu variabel acak? Ya, sebagaimana eh, deskripsi sebelumnya ya. Saya berikan contoh sederhana di sini. Misalkan ada satu eksperimen sederhana. Jadi ada satu koin bisa gitu ya ditos sebanyak 2 kali, maka ruang sampelnya itu adalah ini HH, HT, TH dan TT ya. HH di sini adalah ya gambar dengan gambar atau muka dengan muka. Oh, bukan muka ya. Gambar dengan gambar ya. HT ini gambar dengan angka, TH ini angka dengan gambar, dan TT ini angka dengan angka. Di mana angka ini sering diistilahkan sebagai muka ya, sebagai muka. Nah, ini ruang sampelnya. Jadi ada ruang sampelnya memiliki 4 anggota ruang sampelnya. Nah, kemudian jika observernya ini akan berfokus pada satu sisi muka saja, dia abaikan gambarnya, dia berfokus pada T-nya gitu ya. Maka ruang sampelnya ini ya bisa kita ganti dengan R sama dengan 012. R sama dengan 012, sehingga 0 ini apa? 0 ini bersesuaian HH ini, atau maksud saya itu HH ini dia bersesuaian dengan TT ya. TT di mana mukanya ada HH ini bersesuaian dengan 0 ya. HH ini bersesuaian dengan 0, artinya di sini tidak ada sama sekali T atau tidak ada sama sekali muka. Nah, kemudian HT dan TH ini bersesuaian dengan 1, di mana di sini HT dan TH masing-masing memiliki muka sebanyak 1 ya. Di sini T-nya 1, di sini T-nya juga 1. Sedangkan TT, nah ini mukanya ada 2. Nah, TT bersesuaian dengan 2 ya. Sehingga HH, saya ulangi lagi, HH bersesuaian dengan 0, HT dan TH bersesuaian dengan 1, TT, nah ini bersesuaian dengan 2. Nah, kemudian secara lebih tepat variabel acak atau random variable ini disebutkan sebagai suatu fungsi. Nah, kan saya bilang tadi bersesuaian. HH dipetakan dengan ke 0, HTTH dipetakan dengan 1, TT dipetakan dengan 2. Nah, fungsi atau pemetaan ini ya, setiap anggota elemen S ke bilangan real yang ini, nah itu disebut sebagai random variable atau variabel acak. Jadi ingat-ingat variabel acak itu adalah pemetaan ya, dari setiap komponen pada ruang sampel tadi itu kepada bilangan real. Nah, kemudian berikutnya ada 2 jenis variabel acak, ada variabel discrete, ada variabel continue. Ya. Nah, variabel discrete itu jika ya ring dari variabel acak tadi itu dia berupa bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika continue itu dia berarti ya berupa bilangan tak bulat ya. Nah, seperti contoh misalkan kayak tinggi badan, berat badan ya. Kemudian panjang satu gedung, panjang. Itu adalah contoh dari variabel continue ya. Variabel continue. Nah, jadi seringkali tergantung dari pendekatannya ya, setepat apa dia mengukur. Ya, misalkan tinggi badan, jarang orang yang tepat misalkan 160, tepat 170. Pasti ada berkisar di antara itu gitu, 160,5, 165,7 misalkan. Nah, itu salah satu variabel acak continue. Tapi kalau variabel acak discrete dia bulat ya, seperti mata dadu yang muncul, nah itu kan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Koin ya, itu kan bulat. Bukan bentuk koinnya bulat ya, tapi nilainya. Nah, kemudian berikutnya sebarang peluang dari variabel acak. Nah, sebaran ini sama diistilahkan juga sebagai distribusi ya. Distribusi peluang dari satu variabel acak. Nah, itu
dikatakan di sini mendeskripsikan peluang dari nilai-nilai suatu variabel acak. Ya, jadi distribusi sebaran peluang dari suatu variabel acak. Nah, di sini fungsi peluang di sini, probability sampling ini akan memetakan setiap nilai dari suatu variabel acak ke ruang peluang. Jadi ada dua kali pemetaan ya. Yang pertama dari ruang sampel tadi kita petakan ke bilangan real, kemudian ringnya kita petakan lagi ke dalam ruang peluang. Nah, jadi kalau dideskripsikan itu semacam ini. Nah, kemudian ada keterangan tambahan di sini bahwa ruang peluang merupakan suatu himpunan bilangan real ya, yang anggota-anggotanya merupakan ring dari satu variabel acak. Jadi ruang peluang itu isinya itu adalah ring dari variabel acak. Nah, kemudian nilai minimum dan maksimum pada satu ruang peluang adalah 0 dan 1. Minimumnya 0, maksimumnya adalah 1 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ini ya. Nah, fungsi massa peluang atau probability mass function itu diartikan sebagai fungsi yang memetakan seluruh nilai variabel acak diskrit ke peluang. Ya. Jadi kita bahas ke diskrit ya, variabel acak diskrit. Itu disebut sebagai fungsi massa peluang. Nanti kalau distribusi peluang kontinu nanti ada lagi. Nah, di sini dicontohkan di sini ya kasus pengetosan uang logam di sini, di mana observernya ini mau berfokus pada jumlah sisi muka ya, sebagaimana contoh tadi itu. Nah, maka nilai x-nya di sini ya itu 0, 1, 2. Bilangan real tadi itu 0, 1, 2. 0 bersesuaian dengan HH, 1 bersesuaian dengan HTTH, 2 bersesuaian dengan TT. Ya. Nah, peluangnya berapa? 0, 1 per 4. Jadi HH itu kan 1. Nah, keseluruhannya akan ada 4 komponen dari. Jadi 1 per 4. Kemudian HTTH ada 2. Ya, ada 2. Keseluruhannya ada berapa? Ada 4. Berarti 2 per 4 itu setara dengan 1 per 2. Kemudian TT juga ada 1. Keseluruhannya ada berapa? Ada 4. Berarti 1 per 4. Ini peluangnya. Nah, sehingga probability mass function-nya atau peluang fungsi massa peluangnya itu caranya adalah dengan ini. Px sama dengan x itu sama dengan 2 kombinasi x, dibaca 2 kombinasi x di sini ya. Jadi setengah pangkat x kali setengah pangkat 2 min x ya. 2 min x. Jadi x-nya itu sesuai dengan ini ya. 2 ini kenapa 2 ya, karena maksimumnya di sini uang logamnya ada 2 di sini. Seperti itu. Kemudian berikutnya karakteristik fungsi peluang dan peluang komutatif. Nah, kita masih membahas variabel acak diskrit di sini. Karakteristiknya, nah yang pertama dia nilai Px sama dengan x-nya tadi. Nah, Px besar sama dengan x kecil itu apa tadi? Nah, ini. Fungsi massa peluangnya. Nah, fungsi massa peluangnya itu dia selalu lebih besar atau sama dengan 0, positif ya. Nah, tapi akumulasinya di sini, akumulasinya itu sama dengan 1. Akumulasinya itu 1. Nah, oke. Kemudian fungsi peluang kumulatif variabel acak x pada x kecil didefinisikan sebagai jumlah seluruh peluang. Ya. Jadi dijumlahkan semuanya itu. Nah, peluang kumulatif variabel acak diskrit x dinyatakan sebagai ini. Ini peluang kumulatifnya. Kemudian nilai tengah. Kita tahu bahwa ring dari satu variabel acak itu kan dia merupakan bilangan real ya. Sehingga karena terdiri dari beberapa bilangan real, pasti dia memiliki nilai tengah. Memiliki nilai tengah dan juga memiliki varians
ya, memiliki varians. Nah, varians itu adalah kuadrat dari distribusi varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi ya. Tapi kalau dalam nilai tengah itu dia pakai rata-rata di sini ya, sehingga disimbolkan sebagai mu x, disimbolkan sebagai mu. Ragamnya atau variannya disimbolkan sebagai tau ya, tau kuadrat x. Bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Mu x sama dengan ya ini sigma. Sigma artinya ya penjumlahan ya, penjumlahan x tadi ya, x tadi bilangan real tadi. Nah, bilangan real tadi itu dikalikan dengan peluangnya. Nah, kemudian kalau variannya itu ya selisih dari bilangan real tadi itu dikurangkan dengan rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan kali, dikalikan dengan peluangnya, gitu ya. Jadi selisih kuadrat daripada selisih antara bilangan real dengan rata-ratanya tadi itu dikalikan dengan peluangnya. Nah, contoh distribusi peluang diskrit ya. Jadi ada pengusaha, dia bingung nih mau membuka usaha di mana ya. Dia bisa mau buka di Kuta atau di Jimbaran ya. Kalau di Kuta itu, kalau di Jimbaran itu, kalau untungnya itu dia bisa untung 3 miliar ya. Kalau dia buka di Kuta dia bisa untung 2 miliar. Nah, tapi kalau peluang ruginya juga ada. Kalaupun rugi nantinya di Jimbaran itu bisa 400 juta, tapi kalau di Kuta dia ruginya 200 juta. Nah, sedangkan peluangnya, peluang untuk untung di Jimbaran itu 0,6 ya. Peluang untuk untung di Kuta 0,7. Nah, si pengusaha ini bingung dia mau membangun di mana begitu. Nah, dia melakukan beberapa kalkulasi tersebut dengan pendekatan nilai tengah ya, nilai tengah dari variabel acak. Yang pertama, misalkan untuk kasus yang di Jimbaran ya, kita tahu di situ komponen anggota ruang sampelnya kan untung dan rugi ya. Katakanlah untungnya itu adalah X1 dan ruginya adalah X2 ya. Nah, misalkan di Jimbaran kalau dia untung 3 miliar, kalau rugi itu negatif ya. Jadi minus 400 juta atau setara dengan minus 0,4 miliar ya. Kemudian peluang untuk untung dia itu 0,6. Maka peluang untuk ruginya kan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4 ya, sesuai dengan aksioma apa itu? Teorema ini peluang ya. Nah, kemudian jadi ini px-nya, nah ini px aksennya ya. Jadi kan px ditambah px aksen itu kan selalu sama dengan 1, sehingga peluang untungnya 0,6 maka peluang tidak untungnya itu 1 dikurangi 0,6 itu 0,4. Sehingga distribusi nilai tengah variabel acaknya itu dapat dihitung sebagai berikut ini. Nah, jadi X1 kali PX1 dikurang. Kenapa dikurangin ya? Karena nilai ruginya kan di sini negatif ya. Nah, tapi secara umum di sini sigma itu ya positif ya, karena X2-nya di sini negatif maka ini menjadi negatif. X2 kali PX2. 3 kali 0,6. Nah, 3-nya itu nilai dari ini tadi, X1-nya. Ya, dikali peluang untungnya 0,6 dikurangi ditambah min 0,4. Min 0,4 ini adalah ini ruginya tadi itu dikalikan dengan peluang ruginya 0,4. Jika diperoleh 1,8 kurang 0,16, nah, hasilnya 1,74. Nah, bagaimana dengan untuk kasus yang di Kuta? Nah, di Kuta X1-nya 2 miliar ya. Jadi untungnya 2 miliar. Nah, kalaupun rugi dia minus 200 juta, jadi setara dengan minus 0,2 miliar. Nah, kemudian di sini rata-ratanya peluang untungnya 0,7. Nah, maka peluang ruginya 1 min 0,7 yaitu 0,3. Nah, jadi berapa nilai tengah dari variabel acaknya? Nah, diperolehlah seperti ini, 1,34 ya. Karena nilai tengah antara yang di nilai tengah variabel acak antara Jimbaran dan Kuta itu lebih besar Jimbaran, maka dia sebaiknya memilih hotel tersebut dibangun di daerah Jimbaran ya. Saya kira itu untuk pembuka pada materi variabel acak. Kita lanjutkan di video berikutnya. Oke.